Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Bapak dan Ibu. Perkenalkan, nama saya Prima Nurul Ulum SPSI. Saya adalah mahasiswi PPG dalam jabatan tahap 1 tahun 2022. Hari ini hari Rabu, tanggal 5 Oktober 2022, saya berencana akan melakukan konseling individu dengan metode RIBT dan teknik Cognitive Disposition. Terima kasih. Kita duduk di sini aja ya. Mumpung ini kan kelasnya masih kosong. Oh iya Bu, nggak apa-apa. Jadi kita curhat-curhatannya di sini aja. Tadi di BK juga rame lagi kan. Terus di itu kita di sini aja ya. Iya nggak apa-apa Bu. Oke, tadi kamu udah UTS kan? Udah Bu. Selesai? Iya udah. Bisa. Alhamdulillah bisa. Alhamdulillah. Terus gimana sekarang? Kabarmu gimana? Alhamdulillah baik Bu. Baik. Yakin? Iya, cuman ya gitu mau cerita sama Ibu. Mau cerita sama aku? Iya. Sebelumnya kita doa dulu aja ya. Nanti kan kita mau ngobrol banyak, jadi biar nanti kita bisa punya solusi buat kamu juga. Iya. Ya, biar nanti apa yang kita obrolkan ini juga berkah juga buat kita, ada ilmunya juga buat kamu, terus bisa nyelesain masalahmu juga nanti ya. Iya, Jadi Bu. kita doa dulu, oke? Iya. Oke, silahkan kita doa menurut agama kita, silahkan. Oke, selesai. Nah, tadi kamu kan udah cerita kamu habis UTS, Iya. udah bisa ngerjain. Iya udah. Terus kamu juga tadi katanya baik-baik saja, tapi ya kan tadi ada katanya tapi tuh ya kan. Iya. Tapi kamu udah pernah ikut kayak gini nggak sih? Udah Bu, cuman waktu kelas 10 dulu. Waktu kelas 10 dulu, berarti dulu gurumu siapa? Pak Singgih. Oh, Pak Singgih. Iya. Oke, berarti kamu udah pernah ikut konseling individu ya? Satu-satu kayak sekarang ya? Iya, cuman nggak tahu itu apa. Belum tahu itunya gimana, Iya. prosedurnya kayak apa. Oke. Iya. Berarti nanti Bu Prima bilang sama kamu dulu nanti ini kita langkah-langkahnya kayak apa ya. Iya. Jadi biar kamu nanti paham, biar kamu nanti juga nggak canggung gitu ya. Iya, Bu. Jadi yang akan kita lakukan nanti itu namanya konseling individu. Jadi konseling individu itu salah satunya layanan BK juga. Jadi konseling individu itu ya satu kayak gini. Jadi Bu Prima sebagai konselor, kamu sebagai konselingnya. Iya. Jadi nanti kita akan ngobrol sekitar 30-40 menit. Cukup? Cukup. Kamu ada acara nggak? Kamu ada acara nggak habis ini? Enggak sih Bu, alhamdulillah longgar hari ini. Sekitar 30-40 menit aja ya, soalnya Bu Prima ya ada acara nanti, soalnya mau rapat nanti ya. Iya Bu. Jadi nanti kalau kita masih ada yang kurang, bisa nanti sesi yang kedua gitu ya. Iya. Jadi tujuan dari konseling individu ini ya kita ngobrolin tentang semua masalah kamu. Jadi kamu harus terbuka, kamu harus menceritakan semua yang kamu rasakan, semua yang kamu alami, supaya nanti kita bisa menemukan solusinya. Jadi nanti Bu Prima hanya akan membantu saja. Kira-kira sudut pandang mana masalah kamu ini, terus nanti kamu bisa tahu, oh ternyata aku seperti itu ya, terus solusinya apa. Jadi nanti supaya kita bisa menemukan solusi yang tepat buat kamu ya. Iya Bu. Terus satu lagi, yang ini paling kalau misalkan anak-anak tuh masih warning kalau tahu tentang BK ya kan, kalau mau curhat mesti dia tuh ada perasaan takut nanti tahu-tahu masalahku bisa nyebar kemana-mana nih gitu kan. Tapi kamu tenang aja, di BK itu ada yang namanya asas kerahasiaan. Jadi kamu nanti bisa menceritakan sesuai sama hati kamu, semua yang kamu rasakan. Jadi kamu nanti insya Allah Bu Prima bisa pegang semua yang kamu katakan. Jadi nggak akan dibocorkan kemana-mana, kecuali seperti yang tadi Bu Prima udah bilang, ada beberapa yang mau dipakai videonya ini. Jadi nanti kamu udah setuju juga kan tadi pas awal, nanti kita bikin surat kontraknya ya sama-sama. Jadi nanti cuman itu tok aja, yang lainnya tidak. Seperti itu ya. Iya Bu. Sudah paham? Sudah. Sudah siap sekarang? Sudah. Oke, kalau udah siap, nanti Bu Prima minta kamu ngisi inform konsennya dulu ya. Iya Bu.
Bentar, tak ambilkan dulu ya. Iya Bu. Oke, sekarang ini inform concern-nya, nanti kamu tulis ya. Iya. Oke, Do, ini namanya kan inform concern. Jadi nanti di sini nanti kamu diterangin kamu hak-haknya apa aja. Terus nanti kira-kira konseling ini dipakai buat apa? Nanti kamu bisa bacanya di sini ya. Iya, Oke, nih silahkan kamu isi dulu namanya pakai huruf balok ya. Oke, dulu. Oke, udah selesai. Iya. Ya. Oke, sekarang kamu udah bersedia untuk ikut konseling individu. Sekarang Bu Prima mau tanya, apa yang jadi beban kamu selama ini, atau apa yang kamu pikirkan selama ini? Kok kamu sampai kemarin kan nyariin Bu Prima terus ya? Iya. Bu Primanya hilang ya? Iya. Nah, Nggak kira-kira apa yang jadi masalah buat kamu? Sebenarnya tentang keluarga sih Bu, jadi nggak fokus gitu belajarnya di rumah sama di sekolah. Terus waktu sebenarnya masalahnya tuh udah dari PKL yang tahap 2 kemarin. yang tahap kedua kemarin. Kan kamu PKL di tempatnya Bu Prima kan? Iya. Oke, karena studionya atau Bukan. Oh iya, terus Cuma masalah kan harus kos gitu loh Bu. Nah itu kan juga perlu biaya gitu-gitu dari orang tua juga sebenarnya fun-fun aja, cuman ya gitu. Ya gitunya. Kemarin itu pas kos kamu bayarnya berapa? Kan kemarin berdua Bu sama berdua. temen itu sebulan 600. Oh, sebulan 600. Iya, 600. Berarti kamu 300, temenmu 300? Iya. Oke. Terus orang tua kamu keberatan? Kalau kelihatannya sih enggak Bu, cuman kayak aku tuh ngerasa orang tua tuh rada keberatan gitu loh. Agak keberatannya, kenapa kamu bisa berpikir kayak gitu? Soalnya kan setiap minggu itu kan pulang Bu. Nah itu kadang kayak ngebahas soal yang itu gitu, kayak pengeluaran gitu-gitu, jadi nambah lah gini lah. Jadi kan aku juga mikir kayak oh apa mungkin emang orang tua tuh keberatan gitu ngeluarin biaya buat aku PKL gitu kan, jadi nggak enak gitu loh Bu. Iya, Bu Prima ngerti apa yang kamu rasakan. Kamu ngerasa oh aku jadi beban ya gara-gara PKL gitu. Iya. Kalau bapak kamu kerjanya apa ya, Dok? Kalau bapak itu biasanya di proyek, kalau enggak sama tani. Oh, di proyek sama di tani. Iya. Oke, kalau misalkan kamu tahu nggak kira-kira penghasilannya 1 bulan berapa? Sebulan bisa 1 juta. Oh, bisa 1 juta. Iya, 1 juta. Berarti kalau bulan. misalkan kamu berapa bersaudara? 2. Oh, 2 bersaudara. Iya. Oke, yang satu kakak apa adik? Kakak. Oh, kakak. Iya, cowok. Udah bekerja? Udah, alhamdulillah. Alhamdulillah udah bekerja. Berarti udah bisa bantuin orang tua ya? Iya, udah. Oke. Kalau menurut kamu kira-kira dengan gaji bapak seperti itu buat kamu apa namanya? Kos kira-kira mampu nggak? Maksudnya kesulitan atau keberatan nggak? Kalau segitu sih mampu Bu, cuman Harusnya mampu. Iya, harusnya mampu gitu. Cuman kayak ada obrolan-obrolan yang kayak menurutku kurang enak gitu loh, bapak sama ibu jadinya ngerasa berat banget kayak gitu. Gitu. Jadi kamu ngerasa bapak sama ibu tuh ngeluarkan uang buat kos kamu itu agak berat gitu Iya. ya. Terus kira-kira ada nggak peristiwa yang lain mungkin di rumah yang kamu ngerasa kayak gitu juga? Atau cuman kos aja, tentang kos aja atau apa? Sama ini Bu, kan habis PKL tahap 2 kan PTM ya. Nah itu kan juga perlu kendaraan gitu. Transportasi, Iya, motor ya. Iya gitu kan. Kalau kakak kan buat kerja gitu kan, aku kan buat sekolah gitu. Kalau sama bareng kakak kan ya nggak bisa gitu kan, kakak terlalu berangkatnya kan siang gitu, jadi nggak bisa bareng. Nah mintalah sama orang tua gitu, minta
sebenarnya dikasih gitu kayak yaudah besok cari gitu kan Bu. Berarti motornya baru nih? Enggak baru. Maksudnya motornya baru di kamu kan? Oh iya baru gitu. Terus? Habis itu kan uangnya kan kita bawa Bu gitu, soalnya bapak tuh bilang yaudah besok cari sendiri aja gitu kan. Nah tapi yang kurang setuju tuh kakak gitu. Oh, lah kenapa? Kan rasanya gini Bu, kan anaknya kan kerja di dealer gitu, kenapa nggak minta bantuan sama aku gitu. Kakakmu kerja di dealer? Iya, terus cuman aku juga tahu gitu maksudnya bapak tuh nggak minta tolong sama kakak itu karena kenapa gitu. Ya itu karena kalau sama kakak itu kadang uangnya tuh kepake buat ini gitu loh Bu. Dipakai sama kakakmu? Iya dulu. gitu. Oke. Kakakmu masih suka minta sama bapak? Masih. Oh masih. Soalnya kan kuliah juga Bu, jadi. Oh masih kuliah tapi dia nyambi kerja gitu iya. Ya? Kuliahnya pas malam? Iya. Oh pas malam. Oh gitu. Berarti masih dibiayai sama orang tua juga? Iya berarti. masih. Oke. Berarti mungkin itu kali ya penyebabnya bapak ngerasa kayak gitu. Terus kalau misalkan kayak gitu, ada lagi nggak kira-kira hal-hal yang lain di rumah mungkin yang bikin kamu ngerasa nggak enak atau apa? Itu tadi kan masalah ekonomi ya. Iya. Tapi kamu ngerasanya kan sebenarnya enggak, dan seharusnya enggak. Dulu kalau nggak salah kamu di pas yang tahap pertama itu kayaknya kamu malah sendiri kan? Iya, kok sendiri. Nah itu juga masih lancar kan bayarnya ya? Dulu juga ada masalah juga? Masih, cuman ya iya sama Bu, masalahnya juga gitu. Oh gitu. Tapi menurut kamu sendiri sebenarnya bapak itu punya masalah ekonomi nggak? Enggak sih Bu, kayaknya sih enggak. Terus? Ya cuman. Menurut kamu tuh masalahnya di mana? Mungkin buat Bu, pengeluaran gitu sehari-hari mungkin kayak gitunya. Terus sama kan harus ngebantu kakak juga gitu, jadi kayak yang seharusnya cuma buat ini jadi tambahan lagi ngeluarin buat ini gitu. Tapi kan kalau orang tua ngeluarin uang untuk anaknya nggak apa-apa. Iya. Terus apa yang bikin kamu itu berpikir kok aku jadi beban ya? Kalau misalkan harusnya kan kita memang anaknya, kayak misalkan kakak kamu itu udah kerja tapi dia masih kuliah, masih minta sama bapak kan gitu kan, dia pasti kan oh ya memang tanggung jawab orang tua itu memang iya nyekolahin kayak gitu kan. Lah kenapa kamunya sendiri kok jadi ngerasa ini semua jadi beban buat kamu? Gini Bu, kan dulu itu sebelum kakak kerja itu kan pengen ke Jepang. Nah kalau sekolah di Jepang tuh kan kayak merluin banyak uang juga gitu Bu. Nah terus kayak dari orang tua tuh kayak oke, ngedukung gitu loh Bu, ngedukung dari segi materi, dari segi kayak ngasih motivasi juga gitu. Nah ini terus aku kayak mikir, aku kemarin minta motor gitu cuma sekian gitu jumlahnya, terus orang tua ngomong kayak gini gitu, sedangkan waktu kemarin kakak yang mau ke Jepang segitu banyak uangnya kayak ya udah gitu, gampang aja iya gitu, kayak ada aja gitu Bu, uang itu ada gitu, langsung ada gitu. Tapi kalau aku waktu yang motor kemarin tuh kayak ya udah besok dulu kan belum kepake gitu loh. Jadi kayak ngerasa ya Allah beban banget gitu. Kamu ngerasa bapak sama ibu tuh lebih mendahului mas kamu, mendahulukan mas kamu semua kebutuhannya daripada kamu gitu? Iya. Oke, kamu udah pernah tanya atau kamu udah pernah bilang sama bapak atau ibu? Belum pernah. Oke. Kalau sama bapak hubungan kamu gimana? Kalau sama bapak baik Bu, cuman ya gitu kalau cerita pasti nanti jadi bahan perbandingan gitu, jadi kayak cuma yang wah dulu bapak zamannya lebih kayak gini gitu. Aku kan jadi ngerasa ya kan beda zaman gitu kan, yang sekarang sama dulu tuh beda gitu, nggak sama gitu. Jadi sering kalau misalkan kamu
cerita sama bapak tuh suka flashback ke zaman Iya. dulu gitu ya. Aku dulu gini, kamu pinginnya bapak juga kamu harusnya kayak gini juga. Iya. Mikirmu kayak gitu. Padahal kan sekarang udah beda zaman gitu Iya, kan. beda zaman. Kalau misalkan sama ibu, kamu deket nggak sama ibu? Kalau sama ibu enggak, karena ibu kan kerja gitu kan Bu. Pergi pagi gitu, pulangnya malam gitu, jarang ketemu gitu. Libur aja juga cuma minggu kan, hari Minggu gitu. Pagi kerja gitu, berangkat jam 6, ntar pulang jam 9 gitu. Jadi kayak waktunya tuh kurang gitu sama ibu. Sebenarnya pengen gitu, pengen dekat sama ibu gitu. Terus ngobrol-ngobrol banyak. Ibu juga dulu pernah bilang, ibu ini ya ibu kamu, teman kamu gitu. Kalau mau cerita sama ibu aja gitu. Cuman kan tapi pernah Bu dulu waktu cerita gitu tentang ini terus pasti nanti alihnya ke kakak gitu, kayak masa depan kakak tuh lebih yang ke ya Allah gitu, masa depan kakak lebih dipentingin gitu. Aku kan juga pengen gitu kan ya Bu, orang jarang ketemu gitu, tapi emang ibu itu dekatnya sama kakak. Emang ibu kamu dekat Iya. sama kakak. Berarti kamu mikirnya bapak sama ibu tuh lebih sayang sama kakak. Iya. Menurut kamu gitu? Iya. Terus kira-kira kalau kamu udah mikir kayak gitu, nanti kalau misalkan kedepannya kayak gitu terus mikirnya, terus kira-kira yang terjadi sama kamu apa? Kamu mikir apa kalau misalkan kamu berpikir bapak sama ibu lebih sayang Mas daripada aku? Kalau yang selama ini terjadi sama kamu gitu aja, kamu jadi kayak apa? Ya udah Bu, diem aja mau gimana kan. Soalnya juga udah dari dulu gitu kayak gitu, jadi ya udahlah biarin aja gitu. Udah nggak mau gagas? Iya, soalnya kayak udah capek gitu, udahlah terserah gitu. Oke. Terus kalau sama Mas, Sebenarnya Mas tuh sayang Bu gitu, kayak kamu deket sama Mas? iya dekat gitu. Sayang sebenarnya, kayak ngarahin gitu, kamu harus gini gitu. Terus kalau pergi kemana-mana juga diantar gitu, nggak boleh sendiri gitu kan. Itu sayang. Iya baik, cuman kayak kalau misalkan bapak atau ibu ngebeliin apa gitu, kayak terus kayak cemburu gitu loh Bu. Kayak cemburu sama kamu? Iya gitu, kayak padahal apa yang dikasih bapak sama ibu itu lebih gitu. Lebih buat dia? Iya. Menurut kamu, ya kan? Oke. Berarti ya Iya Bu, bener. nggak apa-apa kalau misalkan kamu rasa itu berat, kalau kamu ngerasa wajar karena masih seusia kamu ya, jadi nggak apa-apa. Kamu mau nangis juga nggak apa-apa. Nanti setelah ini kita akan cari jalan keluarnya seperti apa ya. Oke. 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 Tadi kamu mikir bapak sama ibu itu lebih sayang Mas daripada kamu. Iya. Terus kamu juga berpikiran juga Mas tuh sebenarnya sayang sama kamu. Cuman kalau misalkan kamu dapat sesuatu dari bapak sama ibu, itu kayak cemburu. Iya. Iya kan sama kamu. Terus kalau sekarang posisi hubunganmu sama Mas kayak apa? Kalau kemarin tuh sempet kayak diem-dieman gitu Bu. Diem-dieman karena Kan kemarin Mas tuh sakit gitu kan. Nah Mas tuh sakit, terus kan aku juga sekolah kan Bu, nggak bisa ngurus UTS gitu. kan, Iya. Terus jadi jarang gitu kayak nanyain gitu, pulang sekolah kan juga udah capek gitu Iya. kan. Terus bilang gitu sama ibu, nggak ada yang ngurusin gitu akunya gitu, nggak ada yang Masmu bilang sama ibu nggak ada yang ngurusin gitu, nggak ada yang peduli gini gitu. Nah terus ibu tuh bilang Bu sama aku kayak yang kakak lagi sakit, bukannya diurusin, dirawat gitu kan, dikasih makan apa, dimasakin apa gitu ya, perhatian dikit gitu sama kakak gitu. Terus aku tuh kayak ya Allah, tahu posisi aku juga gitu loh, kan juga sekolah, nggak mungkin aku lagian kan UTS gitu Bu, ya udah fokus gitu, lagian kan masa mau bolos gitu ya. iya gitu, sakitnya kan juga nggak terlalu parah-parah banget gitu, kayak cuma demam gitu kan, kayak
ya Allah, aku aja kalau demam ya udah dibiarin aja gitu, nggak ada yang peduli pun aku ya diem aja gitu. Aku nggak pernah bilang sama orang tua yang aku sakit nggak ada yang rawat gini-gini, enggak gitu. Kayak ya udah gitu, di sakit ya dirasain sendiri gitu. Kalau misalkan udah ngerasa sakit ya udah berarti diobatin sendiri juga gitu, nggak terus bilang oh, gini gitu, enggak. Jadi udah diem-dieman gitu sama kakak gitu, terus kayak ya Allah gitu, cuma masalah kayak gitu diem-dieman sampai sekarang gitu kan Bu. Terus pas kemarin juga pas ulang tahun gitu nggak ada yang ngucapin gitu dari orang tua gitu. Bapak ibu kamu nggak ngucapin juga? Enggak. Mas Enggak, yang biasanya pagi-pagi gitu udah pada langsung ngucapin gitu, ngasih doa gitu. Terus nggak ada, ya emang Bu kayak simple gitu, kayak cuma ngucapin. Tapi kalau enggak yang biasanya dilakukan terus enggak, itu kayak beda banget gitu. Kayak oh apa mungkin udah nggak ada yang peduli gitu kan, terus pada fokus gitu sama kakak yang lagi sakit gitu, sampai segitunya nggak tahu aku ulang tahun gitu. Ya Allah berat banget gitu. Yang ngucapin pertama kali malah temen gitu. Apa mungkin orang tua kamu lagi mikir yang lain ya, gak usah berpikiran yang aneh-aneh dulu, oke? Iya Bu. Oke. Terus kamu kemarin bapak sama ibu emas kamu gitu sama kamu, terus yang kamu rasakan gimana? Kamu ngelakuin apa? Sempet ngomong nggak sama bapak? Aku ulang tahun loh. Enggak. Karena kayak pengen tahu gitu, sadar nggak sih gitu bapak masih inget nggak sih gitu, dan sampai sekarang juga enggak gitu. Kayak ya udah berarti emang mungkin lagi sibuk atau udah nggak peduli, ya udahlah. Terus perasaanmu gimana? Rasanya ke bapak sama ibu sama mas? Agak kecewa gitu. Kan yang biasanya ngucapin gitu nggak ngucapin gitu. Jadi kecewa ya? Iya. Jadi sedih. Kalau misalkan apa yang kamu rasakan sekarang ini mau terus kamu lanjutin nggak? Kira-kira ke depan kamu mau tetap bawa perasaan kecewamu ini terus atau bagaimana? Enggak tahu sih Bu, kayaknya juga enggak mau terus-terusan yang kecewa gitu, maksudnya yang enggak suka sama orang tua atau sama kakak gitu, enggak. Cuman ya kayak susah gitu buat maafin mah gampang, cuman kayak susah buat ngelupain gitu. Kayak ya Allah enggak ada yang ingat gitu keluarga gitu. Kamu pinginnya bapak sama ibu sama mas ngelakuin apa untuk sekarang? Untuk sekarang mungkin lebih peduli lagi Bu sama aku gitu, kayak ngasih hal-hal apa ya, mungkin motivasi atau semangat buat sekolah atau apa gitu sih. Itu udah cukup Bu. Kamu udah pernah ngomong sama bapak, sama ibu, sama mas tentang apa yang kamu inginkan ini dari mereka? Belum pernah? Belum. Nah oke. Berarti dari kamu tadi yang cerita tentang bapak kamu, tentang ibu kamu, tentang emas kamu, tentang kejadian yang selama ini ada di hidup kamu, mungkin nggak kalau misalkan hal itu tuh karena mereka nggak tahu perasaan kamu tuh kayak apa, karena kamu belum pernah cerita sama sekali. Kamu tuh pinginnya diapain? Yang mereka kan mas juga sayang antar jemput kamu. Berarti kemarin sebelum punya motor sama mas ya? Iya sama mas. Nggak semua kakak seperti itu kan? Iya kan? Iya. Tapi kamu diantar jemput. Bapak juga gitu. Kamu bilang bapak sayang. Ibu meskipun gitu juga pasti kamu ngerasa juga ibu sayang, ya kan? Iya. Nah, pernah nggak kamu berpikir kalau semua yang terjadi selama ini mungkin saja loh bisa jadi karena kamu belum ngomong tentang perasaan kamu yang sebenarnya ke mereka. Kamu tuh pinginnya apa? Yang kamu rasain tuh apa? Nek misalkan oke, tadi kan kamu bilang terus kamu perasaannya gimana? Yang kamu lakuin apa? Ya udah Bu, saya diem. Kan gitu kan? Kalau diem, kamu udah ikhlas berarti mau keluarga kamu kayak gitu?
Ya enggak sih Bu, pengen berubah gitu, enggak yang kayak gitu lagi. Bayanganmu keluarga yang bahagia tuh yang kayak apa sih? Yang saling apa ya Bu, support lah gitu. Support satu dan satunya. Iya gitu. Nah, kalau support satu dan satunya kan berarti kita harus tahu masing-masing dari kita. Iya. Apa yang dirasakan bapak, apa yang dirasakan ibu, apa yang dirasakan emas, apa yang dirasakan kamu. Semuanya masing-masing harus ada komunikasi kan? Iya. Nah, itu. Jadi, kalau kamu belum menceritakan apa perasaan kamu ke bapak sama ibu sama emas, kemungkinan yang terjadi sama kamu yang kemarin-kemarin itu bukan karena bapak kamu nggak sayang, ibu kamu nggak sayang, atau mungkin mereka lebih sayang emas, atau emas cemburu sama kamu. Pernah nggak kepikiran gitu? Bisa jadi loh itu karena dari kitanya sendiri. Kan aku mungkin terlalu tertutup. Iya. Karena aku mungkin nggak mau cerita, karena bapak kalau diceritain juga gitu banding-bandingin, ibu kalau diceritain malah pikirannya emas, kadang pikirannya seperti itu. Jadi kamu pernah nggak kepikiran kalau misalkan kalau seandainya aku cerita mungkin loh terjadi sesuatu yang beda? Iya mungkin kan? Iya mungkin. Nah, terus kira-kira kalau misalkan kamu udah tahu seperti itu, kamu mau cerita sama bapak? Mau cerita sama siapa dulu? Sama ibu. Sama ibu. Kamu mau mencoba cerita sama ibu? Iya. Oke. Kapan? Belum tahu sih Bu, kalau buat waktu-waktu ini kayaknya belum, soalnya waktu itu nggak tepat kayaknya. Waktunya sekarang nggak tepat. Iya. Kayak ini kemarin kamu masih diem-diem sama Mas ya? Masih. Terus kira-kira kamu mau ngelakuin apa biar kamu mau kayak gini terus suasananya? Maksudnya kamu mau membiarkan hubungan antara kamu sama Masmu akan diem-dieman kayak gini terus? Enggak. Nyaman enggak? Enggak nyaman. Enggak nyaman kan? Lah kamu bilang kamu nggak mau, terus apa yang kamu lakukan kira-kira yang bisa merubah itu semua? Jadi Ya diem-dieman paling lagi. ngajak ngobrol duluan. Mau ngajak ngobrol Iya. duluan? Mulai kapan? Mulai ini nanti. Mulai Bisa. ini nanti. Oke. Nanti kita coba ya. Iya. Nanti kamu coba ngobrol dulu sama emas supaya setidaknya hubungan kamu sama emas itu akan lebih baik lagi ya. Iya. Jadi pikiran kamu tentang bapak sama ibu ya kan mungkin lebih sayang sama emas, toh sekarang juga kamu udah dikasih motor ya kan. Jadi kamu bisa berpikir lebih baik lagi tentang bapak sama ibu kamu. Mungkin kamu harus lebih kenal sama mereka ya kan. Iya. Harus lebih kenal bapak, harus lebih kenal ibu. Mungkin bapak cerita zaman dulu karena pengen cerita sama kamu tentang pengalamannya zaman dulu ya kan. Tapi kamu mikirnya kamu dibanding-bandingin. Iya Bu. Tadi kan kamu udah bilang kalau misalkan kamu pingin merubah semua ini biar kamu nggak diem-dieman sama masmu lagi. Kamu pingin merubah, kamu pingin ngobrol duluan sama mas kamu gitu. Pengen. Yakin? Aku kenapa ya kok ngerasa dari ekspresi kamu tuh kayak ngerasanya tuh masih kesel gitu loh. Iya Bu, kesel masa ya saya terus gitu yang ngalah gitu, maksudnya yang mulai obrolan lagi gitu loh. Ini kan juga demi kebaikan berdua gitu, masa yang ngalah terus gitu kan, emas yang lebih tua gitu, tapi kenapa aku yang ngalah terus gitu loh, keselnya gitu. Tapi kalau salah satu nggak ada yang mau ngomong bakal gini terus kan? Iya Bu. Iya kan? Iya jadi mungkin Kamu masih ngerasa nggak enak, nggak seneng sama keputusan kamu sendiri tadi, meskipun kan kamu tadi kan pingin ngajak ngomong mas biar hubungannya baik-baik saja. Cuman kamu kesel kan? Iya. Kenapa kok aku terus yang ngalah? Kenapa bukan mas? Kan masih lebih tua. Iya. Terus ini kan tujuannya buat kita berdua, bukan cuma buat aku aja, ya kan? Iya. Kamu masih ngerasa nggak seneng dengan apa yang kamu putuskan? Masih ngerasa nggak seneng. Terus kira-kira kalau misalkan perasaan nggak senengmu ini terus berlanjut, terus kira-kira apa yang terjadi?
Kamu mau lanjutin perasaan kamu kayak gini? Enggak sih Bu, jadi renggang nanti sama kakak. Hubungan kamu sama kakak jadi renggang. Terus? Ya jadi nggak rukun gitu, padahal kan seatap gitu, tapi nggak rukun gitu kalau diterus-terusin. Kamu sayang sama mas kamu? Sayang. Pernah nggak sih mas kamu ngelakuin sesuatu tuh yang positif buat kamu? Kalau diingat-ingat? Pernah. Apa aja? Ya kalau misalkan itu yang ngarahin gitu, kamu tuh harus gimana gitu. Kayak yang kemarin juga pernah ngomong, kamu besok tuh kalau udah lulus bisain kuliah gitu. Maksudnya kalau ntar nggak bisa, ntar tak bantu gitu. Terus kalau pergi kemana-mana juga dianterin gitu. Kalau misalkan susah butuh bantuan juga kadang mas juga yang bantuin gitu. Apa sih nggak bisa apa sih minta bantuin selagi mas bisa gitu. Terus mas juga pernah bilang kalau butuh apapun itu gitu, selagi mas bisa minta tolong aja sama mas, selagi mas tuh bisa ngebantu kamu gitu. Mas kan juga belum berkeluarga gitu, jadi kalau misalkan butuh apa-apa ya bilang gitu sama mas gitu. Kalau bapak sama ibu nggak bisa ya bilang segitu sama mas, karena mas kan juga bisa gitu bantu gitu, kan udah besar juga gitu, jadi bisa gantiin bapak sama ibu gitu. Gantiin peran bapak sama ibu. Iya. Buat yang lainnya ya, maksudnya bukan posisi utamanya kan. Oke, berarti sebenarnya mas kamu tuh sayang sama kamu kan? Iya saya. Ya kan? Iya saya. Terus sekarang udah punya pasangan? Udah Punya pasangan? Udah. Oke. Kira-kira kalau misalkan mas kamu sekarang udah punya pasangan, terus kamu masih mau ngelanjutin perasaan kamu yang tadi itu, yang nggak seneng semuanya itu, terus kira-kira nanti kedepannya gimana? tambah nggak rukun gitu, jadi kayak waktunya cuma sama mas kan juga tinggal bentar gitu kan. Bu, maksudnya udah mau nikah juga gitu Nah, mas, udah mau jadi, nikah, terus sedikit gitu waktu buat bareng-barengnya gitu, nanti pasti udah nggak bisa bercanda lagi gitu. Terus ya pokoknya nggak bisa main bareng gitu, jalan-jalan gitu. sedih nggak ngerasa kayak gitu? Sedih. Kalau ingat waktu kamu sama masmu mungkin udah nggak, maksudnya yang bareng-bareng tuh nggak lama lagi paling kan, bentar lagi dia udah mau nikah kayak gitu. Terus kalau kamu sedih, kira-kira apa yang akan kamu lakukan? Bagus, kamu tadi udah ngerasa sedih, berarti kan kamu udah ngerasain kasih sayang mas kamu ke kamu ya kan. Nah, kira-kira apa yang akan kamu lakukan yang benar-benar tulus dari hati kamu? Mungkin diperbaiki lagi hubungan sama mas gitu, kayak ya udah gitu, yang kemarin ya udah gitu, maksudnya kita ngobrol-ngobrol lagi gitu, maksudnya diperbaiki lagi hubungannya, kan juga tinggal bentar lagi gitu kan, lagi juga serumah gitu, masa mau diem-dieman gitu. Kamu mau mulai dulu? Iya mau. Ikhlas? Iya mas. Nggak ngerasa kayak tadi kok aku terus yang mulai sih, nggak masku? Udah enggak. Sekarang udah nggak? Iya. Sekarang udah agak lebih lega rasain itu sama mas kamu. Oke, kamu mau mulai kapan? Secepatnya sih Bu, kalau bisa. Secepatnya keburu masmu nikah ya. Iya. Nanti kalau kamu nikah, kamu nggak bisa ngomong sama mas kamu nggak tahu kamu sayang sama mas kamu kan. Iya. Jadi kamu harus lebih mengekspresikan kasih sayang kamu ke mas kamu, ke bapak, ke ibu. Kalau sama bapak gimana? Udah punya cara buat ngatasinnya nggak, biar hubungan kamu sama bapak kamu tuh baik? Udah. Gimana caranya? Diajak ngobrol gitu, kalau misalkan nanti bapak ngebanding-bandingin ya paling bilang kayak, Pak zamannya tuh udah beda gitu, nggak kayak dulu lagi gitu kan. Sekarang ya sekarang gitu, dulu ya dulu, mungkin emang bapak punya kenangan kayak gitu punya masa-masa yang kayak gitu, tapi apa yang dihadapin bapak tuh beda gitu sama yang sekarang gitu.
Tapi kamu mau dengerin ceritanya kan? Mau. Mau. Kalau sama ibu? Kalau sama ibu mungkin nanti bilang dulu sama ibu pengen cerita gitu, kapan ada waktu buat aku gitu, nanti cerita. Kalau misalkan udah cerita gitu, kalau misalkan ibu balik lagi kayak gitu ya mungkin bilang, Bu, sekali-kali dengerin gitu, dengerin terus tanggepin apa yang aku omongin gitu, maksudnya dibahas juga gitu, nggak cuma tentang masa depannya kakak gitu. Aku kan juga punya masa depan gitu. Sebenarnya ibu punya rencana juga buat aku ke depannya harus kayak gimana. Jadi kamu ingin tahu kira-kira rencana ibu buat kamu tuh apa sih sebenarnya gitu. Cuman pengen itu aja ya. Ya nanti paling kamu kalau sudah di rumah silahkan kamu lakukan apa yang kamu ingin lakukan sekarang, atau kamu ucapkan ke Bu Rima sekarang, ya kan? Nanti kita lihat ke depannya seperti apa. Terima kasih ya Bu buat waktunya, udah mau ngedengerin juga. Iya, sama-sama. Ini berhubung kita konselingnya udah selesai kan, kamu habis ini langsung pulang? Iya Bu, langsung pulang. Isi evaluasi dulu ya El ya? Iya. Ini namanya lembar evaluasi ya. Jadi kamu nanti isi ini semuanya berdasarkan dari konseling kita tadi. Jadi yang kamu rasakan apa, nanti kamu tulis di situ, oke? Iya Bu. Nggih, monggo. Kayak tadi ya, huruf balok. Iya.